Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat hendaknya kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami, makalah studi hadis yang berjudul Masa Prakodifikasi Hadis. Adapun indikator-indikator yang akan kami jelaskan di sini yaitu yang pertama, sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Yang kedua, materi as-sunnah. Kemudian yang ketiga, penyebaran as-sunnah pada masa Nabi. Yang keempat, hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Yang kelima, selektivitas dalam meriwayatkan hadis. Keenam, bentuk periwayatan hadis. Dan yang terakhir, yaitu pembahasan mengenai cara penyebaran hadis. Baik, untuk pembahasan sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah sampai pembahasan penyebaran as-sunnah pada masa Rasulullah akan dijelaskan oleh saudari Afrida Ritonga. Pada saudari Afrida Ritonga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah berarti kita telah membicarakan hadis pada awal pertumbuhannya. Maka dalam uraiannya dengan kepribadian Rasulullah SAW sebagai sumber hadis, Rasulullah membina umatnya selama 23 tahun, 13 tahun sebelum Hijriah dan 11 tahun sesudah Hijriah. Wahyu Allah kepadanya dijelaskan melalui perkataan, qauli, perbuatan, af'al, serta penetapan atau takrir, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyahnya. Ketika masa Nabi masih hidup di tengah-tengah para sahabat, hadis tidak ada persoalan, karena jika ada persoalan maka bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Baik, yang kedua, materi as-sunnah atau hadis. As-sunnah atau hadis merupakan segala perbuatan, perkataan, serta penetapan dari Rasulullah SAW. Yakni maksud dari perkataan, segala sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah, dan perbuatan, segala sesuatu yang diperbuat oleh Rasulullah, dan takrir, yaitu apabila sahabat melakukan sesuatu, beliau membiarkannya. Itu sama dengan beliau menyetujuinya. Adapun yang ketiga, penyebaran as-sunnah pada masa Nabi. Penyebaran as-sunnah pada masa Nabi ini terbagi dua, yaitu yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Maksud dari secara langsung adalah para sahabat langsung menghadiri Rasulullah, yakni ada yang secara majelis dan ada yang secara langsung mendatangi kediaman Rasulullah. Yang kedua secara tidak langsung. Para sahabat tidak langsung, tidak mendengar, tidak melihat, serta tidak menyaksikan Rasulullah. Ini dikarenakan kesibukan para sahabat dalam mencari kebutuhan hidup atau keperluan lainnya. Ada juga para sahabat malu langsung bertanya kepada Rasulullah karena menyangkut kepribadian yang sangat pribadi. Sahabat sendiri sengaja meminta tolong kepada sahabat lainnya untuk menyampaikan karena malu. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Siapa itu sahabat dan siapa itu tabi'in? Sahabat adalah generasi yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tabi'in adalah generasi yang hidup setelah masa sahabat dan mereka beriman sampai akhir hayatnya. Para sahabat sebagai generasi pertama yang menerima amanah terbesar bagi kelangsungan syariat Islam, yaitu menerima dan melaksanakan segala amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah itu esensinya tertuang pada Al-Quran dan hadis sebagaimana sabdanya ketika menjelang akhir kerasulannya, yang artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua macam yang tidak akan sesat setelah berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah. Dan di riwayat lain juga dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu selektivitas dalam meriwayatkan hadis. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni dalam periode sahabat, para sahabat tidak lagi mengurung diri di Madinah. Mereka telah mulai menyebar ke kota-kota lain selain Madinah. Intensitas penyebaran sahabat ke daerah-daerah ini terlihat begitu besar, terutama pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yang memberikan kelonggaran kepada para sahabat untuk meninggalkan kota Madinah. Wilayah kekuasaan Islam pada periode Utsman telah meliputi seluruh Jazirah Arabia, wilayah Syam, Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon, seluruh kawasan Irak, Mesir, Persia dan kawasan Samarkand. Pada umumnya, ketika terjadi perluasan daerah Islam, para sahabat mendirikan masjid-masjid di daerah-daerah baru itu, dan di tempat-tempat yang baru itu sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam dengan mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bentuk periwayatan hadis di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bil lafaz. Yang dimaksud dengan periwayatan hadis dengan lafaz ini yaitu periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada penukaran kata, penambahan dan pengurangan sedikit pun walau hanya satu kata. Riwayat hadis dengan lafaz ini sebenarnya tidak ada persoalan karena sahabat menerima langsung dari Nabi baik melalui perkataan maupun perbuatan, dan saat itu sahabat langsung menulis dan menghafalnya. Kemudian yang kedua yaitu bil makna. Adapun yang dimaksud dengan bil makna ini adalah periwayatan hadis yang matannya tidak persis sama dengan didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi isi atau maknanya terjaga secara utuh sesuai yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu cara penyebaran hadis. Di sini cara penyebaran hadis dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu sebagai periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat, yaitu pada masa 4 khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian periode yang kedua yaitu disebut juga dengan penyebaran riwayat ke kota-kota yang berlangsung pada era sahabat kecil dan tabi'in besar. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode penulisan dan kodifikasi secara resmi yang berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz
717 sampai 720 Masehi, semuanya bermula dari keprihatinan khalifah karena semakin berkurangnya penghafal hadis karena meninggal dunia. Kemudian periode yang keempat yaitu periode yang dinamakan pemeliharaan, penertiban, penambahan dan penghimpunan. Para ulama hadis pada masa ini berlomba-lomba menghafal sebanyak-banyaknya hadis yang sudah dikodifikasi. Adapun periode yang terakhir yaitu periode yang aktivitasnya melanjutkan periode sebelumnya, penghancuran Baghdad, Irak sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah oleh Hulagu Khan, menggeser kegiatan di bidang hadis ke Mesir dan India. Cara penyampaian hadis pun berbeda, kadang-kadang berupa pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis dari guru itu yang dinamakan dengan ijazah. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami jelaskan, dan adapun kesimpulan dari pembahasan makalah kami ini yaitu bahwasanya sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa sahabat, dan yang ketiga pada masa tabi'in. Adapun contoh-contoh dari definisi sunnah yang dibawakan oleh ahli hadis, yang pertama yaitu hadis qauli, yaitu sunnah dalam bentuk ucapan. Yang kedua hadis fi'li, yaitu sunnah yang berupa perbuatan. Dan yang terakhir yaitu hadis takriri, ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau membiarkannya sebagai tanda setuju dan tidak mengingkarinya. Mungkin cukup sekian pembahasan masa prakodifikasi hadis yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.